Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah video sebelumnya kita membahas mengenai force index. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke episode yang ke-12 ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ini full text index. Nah, bagi teman-teman yang baru join di video ini, diharapkan sudah memahami mengenai data dependency language dan data manipulation language. Nanti teman-teman jika membutuhkan artikelnya atau videonya saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, kita masuk ke materi di episode kali ini mengenai full text index. Jadi full text index ini adalah sebuah indeks yang digunakan untuk tipe data yang bertipe teks. Biasanya tipe char, varchar ataupun teks. Nah, biasanya full text index ini digunakan pada sebuah query dengan panjang yang lumayan. Contohnya misalkan kita punya web blog ya. Web blog di situ ada pencarian. Nah, jadi misalkan ada pengunjung yang mencari berdasarkan kata tertentu. Nah, nanti web blog kita itu akan menampilkan berdasarkan kata yang dimasukkan oleh pengunjung. Atau lebih mudahnya lagi seperti search engine ya. Search engine seperti Google, Bing dan lain-lain itu kan ketika kita masukin sebuah kata kunci di inputannya itu, nanti dari beberapa artikel di postingan di website masing-masing orang itu akan seolah-olah kebaca ya, padahal ya itu artikel yang diambil kemudian disimpan di database-nya Google itu sendiri. Nah, cara kerjanya itu seperti full text index seperti ini. Jadi bayangkan aja kalau misalkan sebuah full text kita query menggunakan like, wah itu akan sangat berat sekali ya. Nah, jadi full text ini nanti kita coba contohkan ya bagaimana cara membuatnya, dan kita coba contohkan bagaimana membuat query untuk select-nya ya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Bagaimana cara membuat full text index ini ya. Nah, kita akan coba membuat dengan tabel artikel kali ya. Jadi kan artikel itu biasanya kan kita bikin untuk sebuah blog ya. Nah, kita coba create table article. Nah, create table article. Di dalamnya saya ingin seperti biasa buat ID integer. Kemudian ini dibuat primary key, kemudian ini juga auto increment. Nah, biasanya di sebuah artikel itu ada yang namanya title ya. Nah, ini saya coba bikin varchar 100. Nah, kemudian apa ya, filternya biasanya post ya, postingan. Nah, ini tipenya teks. Nah, selanjutnya kita bisa membuat sebuah indeks, full text index pada waktu ketika kita create table pertama kali. Ini bisa, ataupun kita menggunakan alter table juga bisa, ataupun kita menggunakan create index juga bisa ya. Ini kita coba menggunakan pembuatan full text index ketika create table pertama kali. Kita tinggal tambahkan di sini full text. Nih. Nah, kalau teman-teman ingin membuat nama indeksnya sendiri, tinggal tambahkan di sini. Misalkan apa ya? Kalau nggak biar cepat, kita nggak usah kasih nama ya. Biar namanya sesuai dengan nama kolomnya. Langsung gini aja nih. Full text. Nah, ini tambahkan titik koma. Nah, ini kita jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Ini kalau misalkan kita describe, artikel sudah ada. Tuh, sudah ada ya. Tapi di sini belum ada isinya. Kita coba lihat ya. Show index from article. Nah, kita lihat bagaimana tipenya. Nah, kalau kita lihat namanya post karena kita tidak definisikan tadi di sini ya. Kita langsung bikin namanya. Kemudian nah, ini tipenya nih.
Kita bisa lihat di sini tipenya adalah full text. Ini yang berbeda. Kemudian collection-nya juga null. Nah, di sini. Nah, kemudian kita akan coba bagaimana kalau misalkan dengan alter table. Nah, kita drop dulu deh. Drop index, dropnya sama. Drop index, nama indeksnya post. On. Nah, on table apa? On table artikel. Nah, untuk dropnya sama ya. Tuh, jadinya tidak ada. Nah, sekarang kita akan bikin di sini alter table. Tabelnya apa? Artikel. Add. Nah, kita tambahin lagi full text. Nah, misalkan di sini kita tambahkan post artikel IDX misalkan ini ya. Nah, ini kolomnya pada kolom post. Nah, sini ya. Titik koma, kita jalankan. Nah, sudah berhasil kita jalankan membuat full text index dengan alter table. Kita coba show dulu ya. Nah, sudah terbentuk ya, namanya sesuai dengan nama yang kita bikin nih. Kemudian ini tipenya full text. Kita juga bisa membuat dengan cara alter table dengan cara create index. Nah, ini coba kita drop lagi ya. Nih, saya copy dulu ke sini. Nah, kita drop dulu. Kita coba dengan create. Nah, kalau misalkan di sini create index, nah teman-teman harus tambahkan full text ya. Create full text index seperti ini nih. Nah, namanya apa? Nah, ini kita ambil dari yang atas saja ini. On tabel apa? Tabel artikel pada kolom post. Nah, seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Bedanya dengan create index biasa ini ada tambahan ini aja nih. Kalau kita show lagi indeksnya, nah sama ya. Nah, oke, ini sudah kita bikin indeksnya. Nah, sekarang kita akan isi datanya. Kita coba isi dulu ya. Insert into article. Nah, sini ID-nya kita hapus dulu. Biarkan dia auto increment. Value-nya misalkan ini selayang pandang. Nah, kemudian kita coba isi dengan apa ya? Ini adalah contoh postingan pertama saya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini sudah ke insert. Kita coba tambahkan satu lagi ya. Nah, ini saya coba copy dari browser ya, dari mesin pencarian teks yang agak panjang ya. Nah, ini saya copy. Oke. Nah, ini agak panjang ya. Kita coba insert. Nah, sudah berhasil insertnya. Insertnya kita hapus. Nah, kita coba select ya. Select bintang from artikel. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimanakah cara kita menggunakan full text index ini? Apakah kita menggunakan like bisa? Nah, jadi sebenarnya untuk full text index ketika kita melakukan select, nah itu kita tidak bisa menggunakan like ya. Jadi ketika kita menggunakan like nanti si indeksnya tidak akan terbaca. Contoh nih ya. Kita select menggunakan like. Where misalkan kita tambahkan tadi post ya. Post like misalkan di sini adalah misalkan ini ya. Nah, kita coba seperti ini dulu. Nah, ketika kita coba jalankan explain di sini. Explain sini. Kita cek. Nah, ternyata di sini tidak terbaca indeksnya ya.
Nah, kita untuk full text ini kita tidak menggunakan like seperti ini, tapi kita akan gunakan yang namanya match. Match di sini ya. Match. Nah, seperti ini ya. Di sini match kolomnya kolom apa? Post. Nah, yang akan kita match apa? Nah, baru di sininya kita tambahkan against. Again. Nah, ada st-nya nih. Nah, gini ya. Ini tidak perlu ada persennya. Nah, ini langsung di seperti ini aja nih. Nah, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Nah, sekarang sudah terbaca nih indeksnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Hasilnya ini sebenarnya apa? Tuh, hasilnya sama seperti like ya. Dia akan mengambil kolom post dengan yang mengandung kata adalah. Seperti ini. Terus bagaimana kalau misalkan kita ingin mengambil beberapa kata? Ini tinggal teman-teman pisahkan dengan tanda koma di sini. Misalkan saya ingin mengambil lorem. Nah, kalau kita jalankan ini, tuh kita berhasil. Karena di sini ada kata lorem yang ini ya, yang artikel yang kedua. Artikel yang pertama ini ada kata adalah. Nah, ini akan muncul dua-duanya. Nah, itu cara menggunakan full text index. Kalau misalkan kita lihat explain-nya ini ya, kita coba explain tuh, dan kita lihat deskripsinya. Nah, seperti ini jauh lebih cepat ya, lebih baik dibandingkan dengan teman-teman. Nah, ini kita coba hapus kali ya ininya ya, drop index. Nih, nanti kita tinggal create lagi, gampang kan, masih ada scriptnya. Nah, kita drop. Nah, ini coba kita cek lagi. Ini kan tanpa indeks berarti kan ya. Nah, kita explain ini 0, total costnya 0,35 ya. Nah, kita coba explain lagi. Mana apa error? Kita explain. Oh, nggak bisa karena memang tidak ada indeksnya. Kalau misalkan pakai ini harus ada indeksnya nih kan. Karena ini harus ada full textnya. Jadi ini harus kita create dulu. Kita nggak bisa ngecek kalau ada. Oke. Ini kalau nggak ada indeksnya nggak bisa menggunakan match ini ya. Inilah kira-kira seperti itulah, lebih terlihat bagaimana output dari explain-nya. Nah, ini sebenarnya agak panjang ya, kita bisa membahas mengenai natural language full text search, kemudian boolean full text, nah dan lain-lain lah di materi ini. Cuman ini kita coba nanti pisah lah mengenai lanjutan dari full text ini, karena kalau disatuin agak panjang nanti ya. Nah, ini juga kita bisa tambahkan ya mengenai ini sebenarnya match ini tipenya adalah defaultnya adalah natural language mode ya, yang ini tuh. Jadi kalau misalkan kita definisikan seperti ini akan sama aja hasilnya. Tuh. Ini akan sama aja hasilnya karena memang defaultnya sama ini. Kemudian defaultnya juga tidak case sensitive ini. Jadi kalau mau misalkan ini dibikin case sensitive ya harus didefinisikan dulu ya. Nah, defaultnya adalah tidak case sensitive. Jadi kalau misalkan di sini adalah dan di sini kita bikin A-nya besar, ini harusnya sama aja. Akan tetap keluar. Tuh, karena memang tidak case sensitive.
defaultnya. Karena kita masih menggunakan defaultnya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut kita sebenarnya harus kita akan pisah lah di video selanjutnya terkait dengan full text index ini. Kira-kira gambarannya seperti itu terkait dengan full text index, yang mungkin ini akan berguna buat teman-teman yang mau ngebangun weblog ataupun membangun sebuah kayak forum gitu ya. Misalkan forum ada yang bertanya terkait dengan kata apa, nanti maka setiap postingan, setiap komentar yang mengandung kata tersebut akan dimunculkan. Nah, bayangkan saja kalau misalkan teman-teman menggunakan like di situ, wow. Akan sangat lama, akan sangat berat query-nya. Nah, teman-teman coba gunakan yang full text index seperti ini. Oke, kesimpulannya di tutorial kali ini kita sudah membahas mengetahui mengenai full text index. Nah, full text index ini digunakan oleh tipe data dengan tipe data char, varchar, text yang seperti itu ya. Kemudian cara membuatnya kita sudah contohkan. Ketika kita pertama kali create table bisa, alter table bisa, ataupun create index juga bisa ya. Kemudian kita coba juga untuk selectnya ya, bagaimana menggunakan match dan against ini supaya full text index ini bisa digunakan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan kembali untuk di video selanjutnya terkait dengan full text ini, full text index ini. Mudah-mudahan sih saya sempat dan kita bahas lebih lanjut mengenai full text index ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.